teman-teman. Shalom Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu yang mama papanya datang, Bapak Ibu boleh lambaikan tangannya. Shalom. Nih anak-anak di belakang, mama papa sudah meluangkan waktu untuk datang. Boleh nggak kasih tepuk tangan buat mama papa? Oke, hari ini kita mau ngapain sih, Ruth? Kita mau Natalan. Mau Natalan, pantesan hari ini beda. Coba anak-anak lihat kanan kirinya. Apakah sudah ada yang berbeda? Adakah yang pakai mahkota? Adakah yang pakai gaun? Wah, hari ini yang datang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Coba tepuk bau temennya. Kalau ketawa bilang, kamu ganteng banget. Kalau kecewa bilang, kamu cantik banget. Oke. Ya, kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu, para wali, murid SD TK Kabar Baik, dan kami juga mengucapkan selamat datang untuk Pak Yunanto Nugroho. Terima kasih untuk kesediaan Pak Yunanto untuk hadir saat ini bersama-sama dengan kita merayakan Natal. Dan sebentar kita akan memulai perayaan Natal SDTK Kabar Baik. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Remol dipenuhi kemuliaan Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan menjamah setiap kami. Kami percaya perayaan Natal SDTK Kabar Baik akan dipenuhi dengan sukacita karena Raja Kemuliaan Yesus Kristus namanya hadir di tengah-tengah kami dan berkenan untuk menyatakan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, mulai dari awal hingga selesainya acara Natal ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Setiap kita mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, teman-teman, anak-anak dan Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh merayakan Natal yang pastinya seru banget, kita mau mendengarkan beberapa kata sambutan dari Ketua Yayasan kita, Bapak Sutanto Fajar. Saya persilakan. Yang pertama, terima kasih untuk anak-anak. Ini hari kedua ya kita datang ke sini ya. Pertama kemarin untuk acara apa? Pentas P5 ya, hari ini untuk Natalan. Yang kedua untuk orang tuanya. Keren ya. Sama ini juga kali kedua. Tapi sekali lagi bukan ini saja, nanti tanggal 23 ada lagi ya. Tanggal 23 bukan di bawah ya, tapi di lantai 3 ya. Lantai 1, 2, 3 di ballroomnya. Bagi yang belum isi Google Form, tolong isi Google Formnya ya. Tujuannya Bapak Ibu, supaya kita bisa memprediksi jumlah makanannya berapa ya. Jadi satu nama, satu pendaftaran dari HP yang sama nggak apa-apa ya, supaya kita bisa perkirakan jumlah makanannya berapa ya. Kalau enggak nanti nyanyinya lagu sepiring berdua lagi, sepiring bertiga, sepiring berempat ya. Ya, jadi tolong isi. Terus berikutnya saya bersyukur kehadiran Bapak Penyuluh, luar biasa, kita berikan aplaus. Sekali lagi kelihatan bahwa atas pendidikan anak-anak kita bukan cuma pihak sekolah, bukan cuma pihak orang tua, tapi juga dari pihak pemerintah memperhatikan kita ya. Sehingga kita percaya generasi bonus demografi kita 2045 Indonesia Emas, mereka lah orangnya gitu ya. Dan kita ada untuk menciptakan generasi itu
ya. Saya bersyukur SDPK Kabar Baik didukung oleh kita semua, orang tua, yayasan, dan juga pihak pemerintah, ya. Bahkan untuk manajemen dari Grand Mall, Lipo Group, kita ucapkan terima kasih juga. Untuk kali kedua dan kali ketiga nanti hari Sabtu minggu depan kita diberikan tempat yang sangat luar biasa ini, ya. Sekali lagi, Kabar Baik lebih daripada sekedar sekolah, ya. Ini adalah keluarga, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ketemu dengan saya atau Ibu Mari, bukan hanya untuk urusan anak-anak, ada hal yang mau di-sharekan, silakan ya. Kita adalah keluarga, ya. Terus yang lain Bapak Ibu, kalau di antara anak kita terjadi sesuatu nih, ya, silakan ngobrol sama kami, ya. Jangan sampai anak kita si A sama si B lagi kelas gitu ya, lapor ke orang tua masing-masing, orang tuanya kelas, anaknya udah main lagi besok, ya. Kita ini keluarga, ya, sama ya keluarga kita, ya. Ada saudara kita yang di mana, ya itu tetap saudara, tetap keluarga, ya. Jadi ini adalah keluarga kita bersama. Segala sesuatu yuk kita selesaikan dengan hati yang tenang, dengan penuh kasih sebagai satu keluarga, ya. Itu aja, terima kasih. Selamat berhari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih. Tepuk tangan lagi dong buat Bapak Atos. Asik ya. Bukan sekedar sekolah, tapi juga keluarga. Ya, hanya di SDPK Kabar Baik. Thank you, Sertanto. Kita juga akan mendengar kata sambutan dari Pak Yunanto, ya, selaku penyuluh Kristen Kemenang Kota Bekasi. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Boleh kita beri tepuk tangan? Baik, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Masih semangat? Ya, puji Tuhan hari ini kita bisa merayakan Natal bersama-sama ya. Tapi saya mau dengar semangatnya lebih lagi ya, seperti itu ya. Ayo coba anak-anaknya bangkit berdiri. Karena Bapak tadi bilang sekarang tuan rumahnya adalah anak-anak ya. Tanggal berapa Pak? 23 ya, orang tuanya begitu ya. Nanti Bapak kalau bilang Natal SDPK Kabar Baik, nanti bersama-sama katakan demikian. Siap, siap, siap. Tuhan Yesus memberkatimu. Bisa? Oke ya. Coba. Siap, siap, siap. Coba sekali ya. 1, 2, 3. Siap, siap, siap. Tuhan Yesus Memberkatimu. Oke. SDPK Kabar Baik. Siap, siap, siap. Tuhan Yesus memberkatimu. Lihat teman kanan kirinya. Oke ya. Oke. SDPK Kabar Baik. Siap, siap, siap. Tuhan Yesus memberkatimu. Oke, silakan duduk. Baik, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, atas nama penyelenggara Kristen Kantor Kementerian Agama dari Kota Bekasi mengucapkan selamat Natal dan menjelang tahun baru 2024. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya oleh karena Bapak penyelenggara kita, Bapak Marudis Manik hari ini tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita karena beliau kebetulan hari ini ada rapat untuk LTG kegiatan tahun 2023 sehingga mewakilkan saya sebagai pemilik Kristen Kota Bekasi untuk bisa hadir di tempat ini. Tapi saya percaya hal ini tidak mengurangi
sukacita Natal bagi kita semua, secara khusus bagi keluarga besar SDTK Kabar Baik ya, yang dikerjakan pada hari ini. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan dan anakku sekalian, beliau berpesan untuk terus tetap maju ya, melayani anak-anak kasih kita ini, karena ya tadi disampaikan oleh Bapak siapa tadi, Pak Yayasan ya, jadi bahwa Indonesia akan masuk di dalam tahun Indonesia Emas tahun 2045 ya. Jadi kita perlu anak-anak yang siap dididik, siap dibina, siap dibekali ilmunya, kemudian untuk menjadi leader ya, menjadi leader bagi bangsa ini begitu. Mereka adalah calon-calon pemimpin yang harus dibekali sedemikian rupa. Harapan kita Bapak Ibu, mereka menjadi anak-anak yang ya tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Bagaimana ya nama sekolahnya adalah Kabar Baik. Kita berharap mereka juga mampu melaksanakan tugas tanggung jawab panggilan gereja untuk memberitakan kabar baik, kabar kita bagi seluruh umat manusia, begitu ya. Karena ya ini merupakan tugas tanggung jawab kita bersama. Dan kita hari ini sedang mempersiapkan anak-anak ini menuju situasi yang seperti itu. Jadi harapan kami, Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, tetap maju, tetap semangat, ya, bekerja sama satu dengan yang lainnya, bekerja sama dengan setiap stakeholder yang ada. Apapun tantangan, apapun rintangan bisa dihadapi bersama-sama. Kami Kementerian Agama Kota Bekasi sangat terbuka bagi Bapak Ibu untuk bisa ya, mengambil bagian di dalamnya. Apapun yang nanti diperkumpulkan, Pak bisa ya kita bagian dari pembinaan punya tanggung jawab bersama-sama di dalam membina anak-anak ini. Jadi mari kita kerjakan bersama-sama setiap tugas dan tanggung jawab yang ada. Itu saja Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sambutan kami. Saya Yunarto Nugroho ya, penjuru Kristen Kota Bekasi, mewakili Bapak Mardut Manik yang hari ini tidak bisa hadir. Sekali lagi mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Pak Yunarto Nugroho untuk kata sambutan yang memotivasi setiap kita. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat beliau untuk kesediaannya boleh hadir. Nah Winda, sekarang kita mau ngapain lagi Winda? Oh, gituan dong. Oke deh. Yuk Om dan Tante dan teman-teman kita bantu berdiri ya. Yuk Bapak Ibu, teman-teman kita berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Dari Pulau dan Benua. Kita mau merayakan Natal ini dengan pujian dari Pulau dan Benua. Yuk boleh goyang kanan kiri ya. Sambil tepuk tangan buat Tuhan kita. Dari Pulau dan Benua terdengar selalu lalu pujian semua bagi nama. Bulung-bulung ya Bapak Ibu yang tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, dan Tuhan tak lelah goyang ditinggal di hadapan. Sekarang hidupnya kemana? Muliakan Tuhan.
muliakanku, muliakan, muliakanku. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang keren. Kita mau nyanyi lagu Dia Lahir Bagi Kami. Tapi sebelum nyanyi, Bapak Ibu boleh kasih salam kanan kiri belakang. Boleh katakan selamat. Yuk anak-anak kasih salam ke temannya, bilang selamat Natal. Selamat Natal. Siap? Yuk. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat. Boleh lagi satu lagi ya dari awal ya. Yuk. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Sebut namanya yang kuat. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah. Yang hidup kembali. Yang tak bisa manusia. Siap-siap ya. Dia itu sobat kami. Dia itu Tuhan kami. Dia raja di atas segala. Dari awal Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Namanya siapa? Dia Yesus Tuhan kami. Oh, Dia Yesus. Sang penebus juru selamat. Yang firman. Yang itu firman Allah. Yang turun kami. Yang dari sama manusia. Dia sobat kita. Dia itu sobat kami. Dia itu. Dia raja di atas raja. Dia raja. Dia raja di atas raja. Dia raja. Dia raja di atas raja. Nah, taruh. Kita mau nyanyi lagi nih taruh. Tapi kalau berdua-dua kayaknya lebih seru nih Kak. Iya nih. Yuk, anak-anak cari temannya dua-dua. Bapak ibu, cari kawannya dua-dua. Ayo mari, ibu-ibu dengan ibu-ibu, bapak-bapak dengan bapak-bapak, berhadap-hadapan. Ayo, cari kawannya dua-dua bu, jangan malu-malu. Udah 6 tahun kabar baik, jangan malu-malu. Sudah, anak-anak udah berdua berhadapan-hadapan. Ayo berhadapan-hadapan. Sudah. Bu mau ngapain bu berhadapan-hadapan bu? Mau joget. Coba bilang ke sampingnya, mau joget. Kita mau nyanyi lagi. Nyanyi glory. Mana jogetnya dong? Kita kan mau menari buat Tuhan. Berhadapan-hadapan ya. Yo. Glory. Sampai bawah, sampai bawah. Naik. Oh, glory. Glory. Turun lagi. Lagi bu. Lagi. Mama kita.
Yesus Raja, mari serukan, hey hey, serukan, hey hey, oh Yesus Raja, mari tandanya. Sambil ketuk bau temannya, kita akan merasakannya bila kita menyembahnya. Siap-siap, berhadapan-hadapan, siap-siap, yuk. Glory, mantap. Asik. Oh, nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Ibu-ibu, anak-anak, walau bisa tuh berempat-empat. Ayo bu, cari kawannya tuh berempat-empat. Udah tahun jangan tuh berempat-empat. Dapat nggak nih? Bentuk lingkaran berempat-empat. Lihat, sudah dapat? Sudah dapat? Lebih boleh? Boleh ya? Siap? Latihan dulu, goyang dulu. Jangan buru-buru. Siap? Turun. Mantap. Glory bagi Sang Raja. Glory bagi Sang Raja. Lagi ibu. Nah, anak-anak, mantap. Glory bagi Sang Raja. Mari serukan, harus lebih kuat yo. Mari serukan, serukan, Sang Raja. Oh mari serukan, bawa Yesus Raja. Mari serukan, bawa Yesus Raja. Mari rayakan. Bilang temannya kita merasa bahagia. Bila kita menyembahnya, kita akan merasa sukacita. Bila kita glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Silakan duduk. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk. Oke Kakak Winda, ya nih, kita mau ngapain lagi nih? Udah tadi nari seru banget. Aduh, kita mau ngapain ini? Nanya lagi dia, ampun deh. Mau ngapain dong Kakak Winda? Kalau kamu nanya terus kita dong. Lanjut ini Kakak. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke. Dengar firman Tuhannya tuh kayak gimana nih yang kali ini? Nah, jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui pentas drama. Mana nih tepuk tangannya? Bapak Ibu, penasaran gak? Bapak Ibu penasaran gak? Anak-anak udah siap? Waduh. Yuk, kita mau mendengarkan firman Tuhan melalui pentas drama. Kita tutup mata kita. Kita tenangkan hati kita. Kita menaikkan sebuah pujian. Teman-teman, kita mau menyanyikan lagu indahnya
idenya Natalia gitu. Kita berdoa ya. Sampai pejamkan mata, penyanyi lagunya dari awal. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami percaya Tuhan, melalui pentas drama yang sebentar kami akan lihat, kami semakin menyadari ada karya yang begitu indah yang Tuhan lakukan dalam hidup kami untuk menyelamatkan kami. Tuhan yang adalah Allah mau datang sebagai manusia biasa demi menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mengerti firman Tuhan melalui pentas drama. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara,
dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang berayap di bumi. berfirmanlah Allah, Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Oh
melukiskan kebesaran Tuhan. Kameranya nggak bisa diri, tapi kalau ini tinggal pakai mic-nya sayang, pakai mic-nya. Dipakai mic-nya. Dipakai mic-nya. Raja atas segala raja, namamu besar layak dipuji disembah, Allah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Allah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya.
Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, Di manakah engkau? Ia menjawab, Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu, aku bersembunyi. firman-Nya, Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Berfirmanlah Tuhan Allah, Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah manusia jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Mereka tidak boleh lagi tinggal di Taman Eden. Kemudian manusia beranak cucu dan bertambah banyaknya, sampai
tibalah waktunya Allah menggenapi janjinya. Anak manusia lahir ke dunia, membebaskan manusia dari ikatan dosa, menyelamatkan manusia, dan memberi damai sejahteranya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau.
Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Dipegang aja Mem, jelek kalau Mem kayak gitu. Deketin lagi mic-nya sayang. Deketin lagi ke mic kamu. Deketin lagi sayang.
Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya."
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah, kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi.
Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Dari Mesir, kupanggil anakku." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret.
Warnanya dia merah, itu merah. Oh, yang biru-biru atau biru? Susah. Nah, itu dia. Jelek videonya. Bersama memujimu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memujimu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Anak-anak diberkati dengan firman Tuhan tadi. Semua mendengarkan? Tentang apa tadi awalnya? Adam
Adam dan Hawa itu disuruh apa? Menjaga taman dan tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi dia terperdaya, dikelabui oleh iblis, akhirnya dia makan buah tersebut dan mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, lalu gimana caranya supaya Tuhan bisa menebus dosa manusia? Yes, betul sekali. Tuhan mengirim anaknya yang tunggal karena Tuhan begitu mengasihi kita, mencintai kita, sayang sama kita. Tuhan tidak mau kita binasa, tapi Tuhan mau kita selamat. Betul sekali. Nah, itulah cerita dari drama hari ini. Coba sekali duduk. Saya mau kasih pertanyaan buat kalian yang bisa menjawab. Saya kasih hadiah. Siapa mau hadiah? Ada apa dalamnya ini ya? Duit. Angkat tangan dulu. Coba. Ya. Angkat tangan dulu. Mari sebut namanya. Lalu kalau kalian bisa jawab, kalian boleh ngambil satu yang ada di sini. Oke? Kalau sudah jawab, nggak boleh jawab lagi. Ya, kasih kesempatan yang lain untuk dia menjawab. Pertanyaan yang pertama tadi, pada hari keberapakah? Ya, kalau dibantu dong, Rani, lihatin ya, siapa yang kata duluan? Oh, di situ. Kamu gimana? Kamu muter ke sini ya? Kamu muter ke sini cepat, jadi ikutan juga. Kamu di situ, biar Rani bisa lihat. Oke. Pada hari keberapakah Tuhan menciptakan manusia? Ini yang putih, Mak. Kirani dulu, Kirani. 1, 2, 3, pas Stella. 6, yes, Stella betul. Pada hari ke-6, silakan ambil satu Stella. Tepuk tangan dong buat teman kita, luar biasa. Yang lain duduk dulu. Duduk yang manis. Lalu pertanyaan lagi yang berikutnya, duduk. Nanti yang nggak duduk nggak dapat kesempatan, ya. Pertanyaan yang berikutnya lagi adalah, di manakah Tuhan menempatkan Cynthia? Yes, Taman Eden. Cynthia kita diangkat tangan, ya silakan. Tuhan menempatkan manusia pertama itu di Taman Eden. Oke, silakan duduk. Ya itu isinya macam-macam ya, beda-beda. Dipilih sendiri. Lalu kemudian pertanyaan lagi berikutnya adalah, ya, mengapa Hawa apa Amos? Karena memakan buah yang mengerti tentang yang baik dan jahat. Bukan itu jawabannya. Ya, nggak apa-apa, kurang tepat sedikit lagi. Ya, mengapa Hawa memakan buah pengetahuan? Esa dulu, yang angkat tangan. Iya, karena terperdaya oleh ular. Silakan pilih salah satu, pilih aja. Kasih. Lanjut berikutnya lagi. Tolong dikasih lihat dong. Manusia tolong dikasih lihat, coba berdiri, duduk. Berikutnya lagi, ya. Apa yang Tuhan lakukan supaya manusia, apa sih? Apa yang Tuhan lakukan supaya manusia, ini anak depan aja loh, bukan, supaya manusia diselamatkan. Amos, Dengan cara berkembang biak. ya, kurang tepat. Kasih so. Semuanya itu disalikan. Sedikit aja. Ada yang di kelas itu menganugerahkan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Yes, betul sekali.
tadi disampaikan sama Miss Esther tadi ya di voice note-nya. Oke, lanjut lagi, berikutnya lagi. Duduk. Berikutnya lagi nih. Kita masih banyak ya. Berikutnya lagi ya, tapi dikatakan ya dalam bulan yang ke-6 siapakah yang datang mengunjungi siapa dia? Malaikat Gabriel. Yes, Malaikat Gabriel. Oke. Nah, apa yang kemudian Maria aku tenggelam. Duduk jangan nangis. Duduk dong, masa lebih cakep anak TK daripada anak SD? Anak TK lebih taat. Nah, kasihan belakang loh kalau depan begini loh. Mundur. Masih ada banyak. Mundur. Nanti kuisnya nggak seru lagi kalau begini caranya. Mundur. Yang angkat tangan yang dapat yang ditunjuk sama Nenari. Aja nih. Ya. Ini yang mana nih? Oke, ya. Setelah Malaikat Gabriel datang, Malaikat Gabriel menyampaikan berita mengenai kelahiran Tuhan Yesus dan Maria akan mengandung seorang bayi, ya, dan dia akan menamakan bayi itu adalah Yesus. Lalu kemudian, ya, Maria pergi menemui siapa? Tunggu, Paulina. Yes, Elizabeth. Apakah ada yang tahu Elizabeth itu mengandung juga dan punya anak namanya siapa? Tunggu, tadi di belakang siapa? Oh ini, Saina. Nggak ada di kita tadi, dia apa elok? Valeri. Yohanes, betul sekali. Boleh anu di sini. Oke, ya. Lalu kemudian siapakah yang memerintahkan untuk mendaftarkan diri? Tunggu. Yang di belakang tuh, Marin. Siapa yang memerintahkan untuk mendaftarkan diri untuk kembali ke kotanya masing-masing pada saat itu? Oh, 2, 3, lewat apa no? Yes, Kaisar Augustinus. Nah, lalu kemudian lagi, sedikit lagi, ya. Nah, tadi ada orang Majus yang datang untuk menyembah Tuhan. Apakah yang mereka bawa? Rafael? Yes, emas, kemenyan, dan mur. Mana? Oke, lanjut lagi. Apa yang dapat? Ini kasih 5 orang lagi. Apa ya? Kamu dapat lakukan ya untuk mensyukuri kelahiran Tuhan Yesus. 5. Ini. Tapi 5 halo, ayo boleh apa? Kalau besok pagi gimana? Hari ini crowded banget. Ada. Mima mau belajar untuk tetap beribadah dan percaya kepada Tuhan. Good. Apa Feli? Yaudah ya.
Dia masuk ke Ada. ya kalau nggak mau merayakan Natal dengan sukacita. Merayakan Natal dengan sukacita. Apa? Apa? Tetap ke gereja. Tetap pergi ke gereja. Terus bersyukur. Oke semuanya silakan duduk kembali ke tempat. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangannya nggak ada. Beri tepuk tangan. Oke, sekarang kita memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Oh ya, kita mau menyaksikan dulu. Ya, satu lagi yang belum tampil. Siapa kira-kira? Kurang keras siapa? Panggilan kelas siapa aja? Yes, ekskul kita. Ekskurnya bagus gak nih? Kalau gitu kita kasih tepuk tangan lagi dong.
Oke, teman-teman dan om dan tante, sebentar kita akan memberikan persembahan. Boleh disiapin ya persembahannya. Mari teman-teman kita persiapkan persembahan kita ya. Udah. Sudah. Amplop yang udah dititipin ya. Amplop yang sudah dititipin. Pegang. Amplop yang sudah dititipin dilipat rapi ya. Sudah siap belum? Kalau sudah siap, kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat hari ini ya Tuhan. Kami menjalankan Natal ya secara lancar ya Tuhan. Sebentar kami ingin memberikan persembahan kami ya Tuhan yang terbaik. Berkati ya Tuhan, tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Berkati juga agar amplopnya tidak ada yang kosong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Kita surga. Kita surga. Sambil memberikan persembahan, kita menaikkan pujian, kita surga berdoa ya. Pas surga bergema, wali raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa dan kita tak bersorak serta meneguhkan kabar dari Kristus Sang Agung. Kita surga bergema, wali raja mulia. Pas surga bergema, wali raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak beserta meneguhkan kabar dari Kristus Sang Agung. Kita surga bergema, wali raja mulia. Surga bergema, wali raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak beserta meneguhkan kabar dari Kristus Sang Agung. Kita surga bergema, wali raja mulia, wali raja mulia, wali raja mulia. Kita mau tutup acara kita ini. Om Tanto akan menutup dengan doa. Dipersilakan. Dipersilakan Om Tanto. Oh iya. Iya, sebelum doa, Bapak Ibu, anak-anak, ada beberapa informasi penting.
Jadi harus disimak ya. Nanti sepulang acara Natal ini, anak-anak akan mendapatkan bingkisan. Wow, senang banget. Ini sudah senang. Nah, nanti bingkisannya didapatkan per kelas. Jadi kelas 6 kumpul dengan kelas 6, kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Kemudian tanggal 23 Desember Gereja Kabar Baik bersama dengan orang tua murid Kabar Baik akan mengadakan Christmas celebration. Wah, berarti rame atau sepi? Waduh, rame. Nah, setelah kita cek linknya, sudah ada sebanyak 209 orang yang sudah mendaftar. Wow. Padahal masih Sabtu depan. Berarti untuk angka 250 orang yang bisa hadir sudah tinggal sedikit lagi. Jadi untuk mama papa yang mau ikut tolong segera isi linknya. Lalu per nama ya, isi satu link. Emailnya nggak apa-apa sama. Yang pasti isi dulu misalnya nama mama sudah disubmitkan, isi lagi nama papa sudah disubmitkan, baru isi data anak disubmitkan. Jadi mengisinya per nama. Oke? Acara Christmas celebration-nya tanggal berapa? 23 ya. Kemudian yang berikutnya, mama papa boleh kita mengarahkan pandangan kita ke sebelah ujung kanan. Ya, di kanan kita atau di kiri bapak ibu ada makanan dan snack-nya. Ya, dan nastar. Jadi bapak ibu yang mau ikut support dalam pembangunan sekolah bisa membeli dagangan yang ada di sana. Rasanya enak banget. Ih, jadi kepengen deh. Bapak ibu, gak usah capek masak ya, gak usah capek bikin kue. Katanya Mary dan saya juga udah pernah nyobain, nastarnya enak. Karena ini langganan kita, setiap kami kepengen beli untuk guru, biasanya beli di toko ini karena enak banget. Oke, nanti bisa beli di sebelah sana. Ya, katanya ada yang gak bawa duit ke sini. Don't worry bu, sudah teknologi ya, jadi bisa ditransfer. Kalau di ATM yang gak ada, ya itu yang butuh dibantu dalam doa ya. Tidak perlu khawatir, bisa ditransfer. Tidak bayar uang, tidak bawa uang tunai, bisa transfer atau bayar uang tunai di sebelah sana. Kemudian, nah ini yang paling penting banget buat anak-anak, bukan telinga kanan, bukan telinga kiri. Besok, ada apa? Aduh, ada apa? Tukar poin kita besok jam 10 sampai jam 11, kelas 1, 2, 3. Jam berapa? 10 sampai jam 11, kelas 1, 2, 3. Jam 11 sampai jam 12, kelas 4, 5, 6. Ke sekolah pakai baju bebas. Baju apa? Tapi harus sudah mandi. Oke? Pakai baju bebas tapi harus sudah mandi. Oke. Bawa kupon rewardnya. Kemudian kartu poinnya dibawa. Oke. Sudah siap? Sudah dicari kartu poinnya?
Oke, pengumumannya cukup. Mau ditambah pengumumannya? Oke, terakhir ya pengumumannya. Topi paduan suara yang dipinjemin dari sekolah tolong diserahkan ke Giseni. Oke, sebelum kita tutup dalam doa, bolehkah kita kasih tepuk tangan buat anak-anak yang luar biasa? Oke, saya persilakan serta untuk menutup dalam doa, dan saya undang kita semua berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Nggak boleh turun aja masuk. Iya, kita ulang doa ya. Tuhan, terima kasih untuk acara kali kedua Sekolah Kabar Baik di Grand Mall Bekasi. Sampai dengan kali kedua ini penyertaan Tuhan luar biasa atas Sekolah Kabar Baik atas kami semua. Ini bukti bahwa Engkau mengasihi kami bukan cuma dalam hal pendidikan, tapi dalam banyak hal dalam kehidupan kami. Kali ketiga kami akan berkumpul lagi tanggal 23 Desember jam 5 sore. Kami percaya kami ada lagi di tempat ini di lantai 3 nanti. Kami akan sama-sama berselebrasi tentang sukacita Natal kami. Kami ada untuk menjadi satu keluarga. Lebih daripada sekedar sekolah, kami adalah satu keluarga. Dan keluarga ini damai sejahtera-Mu curahkan limpah atas kami. Natal 2023 ini akan membawa kami pada satu keyakinan. Kami siap memasuki 2024 dengan damai sejahtera, dengan kasih, dengan sukacita. Dan kami percaya selalu Kau buka pintu terobosan dalam hidup kami. Sehingga pintu gerbang 2024 menjadi pintu gerbang berkat, menjadi pintu gerbang kemenangan, menjadi pintu gerbang kelepasan, menjadi pintu gerbang atas terobosan-terobosan yang sudah lama yang kami doakan. Baik untuk diri kami, untuk anak-anak kami, untuk masa depan anak-anak, dan juga untuk masa depan keluarga kami. Pekerjaan dari para orang tua, anak-anak kami ini, pekerjaan dari kami. Semuanya Engkau bukakan terobosan-terobosan yang dahsyat Tuhan. Dan akhirnya itu boleh menjadi berkat yang bisa kami terima daripada-Mu untuk anak-anak kami. Dan untuk banyak hal yang Engkau titipkan untuk kami jalankan di muka bumi. Kami berdoa tentu untuk sekolah Kristus Kabar Baik. Kami akan percaya sekolah ini pemiliknya adalah Kristus sendiri. Bukan satu orang, siapapun itu. Pemiliknya adalah Kristus. Dan kami percaya Kristus tahu atas apa yang dibutuhkan oleh sekolah ini. Kristus juga yang memulainya, Kristus juga yang akan terus mengoperasikan, mengorganize, dan juga memfunding sekolah ini. Bahkan ketika Engkau perluas sekolah ini di berbagai tempat, Engkau juga yang akan membukakan jalannya. Kami tetap berdoa di 2024 ada terobosan besar atas sekolah ini, sehingga kami benar-benar di 2024 merebut tanah itu, dan 2025 kami sudah bisa melihat gedungnya sudah real ada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkati untuk semua yang sudah terlibat dalam acara ini, termasuk juga Grand Mall Bekasi, seluruh tim manajemen yang ada, semua toko yang ada di tempat ini, semua tenan yang ada. Engkau berkati semuanya, dan 2024 akan menjadi tahun terobosan pada semua yang ada di Grand Mall Bekasi, juga atas pengunjung yang ada. Kalau katakan berkat-Mu, kami akan percaya Tuhan Yesus, berkat dari Allah, kuasa dari Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dari Allah Roh Kudus selalu beserta dengan kami kini dan selamanya. Di dalam nama Yesus kita sudah diberkati Tuhan, sama-sama dengan kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita akan bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan